Pemirsa, tidak bosan-bosannya kita jumpa lagi di depan Dhamma TV. Wah, karena kita masih membicarakan yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Kenapa ini tetap kita bahas kembali? Karena sangat berkaitan erat dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat berkaitan erat dengan jati diri bangsa, karena semuanya berhubungan dengan seni dan tradisi. Memang masih sangat riskan. 68 tahun kita merdeka, yang namanya bahasa Indonesia itu dirasakan sangat sulit. Bahkan lucunya, tidak hanya terjadi di luar Jawa, di Indonesia pun beberapa mata pelajaran bahasa Indonesia, beberapa sekolah menghadapi kesulitan. Terbukti waktu ujian nasional juga malah nilainya jelek-jelek. Aneh kan? Tapi nyata, ada apa sih sebenarnya di negara ini? Terutama di bidang pendidikan, di bidang seni dan tradisi, yang minggu lalu sudah kita bahas, banyak yang kita ajukan di UNESCO untuk pengakuannya. Tapi kalau hanya sekedar pengakuan, tetapi kita sendiri tidak berani melaksanakan, bagaimana generasi muda kita akan bisa mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk ini, saya masih berada di tengah-tengah saudara pemirsa bersama-sama anak saya ini ya, bahkan mungkin cucu-cucu saya ini, Agung Wiryawan, juga Budiman Yama, termasuk ini adik saya kalau ini Profesor Alusius. Tidak bosan-bosannya bersama kita membahas tentang negara, kawinkan dengan seni, berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Saya akan bertanya kepada Profesor Alu ya, Prof ya. Tadi Profesor juga menyatakan minggu-minggu lalu mengenai 3 hal tentang mempertahankan budaya, ya, termasuk di dalamnya perlindungan hukum. Yang saya tahu, masalah perlindungan hukum ini, semua keputusan di daerah yang dari pusat, di dalam aturan otonomi daerah khususnya, bahwa setiap daerah tingkat 2 wajib hukumnya mempertahankan, memfasilitasi, melestarikan, dan melindungi seluruh seni yang ada di daerah. Namun prakteknya itu hanya omong kosong belaka, katanya para seniman. Menurut pandangan Profesor Alu bagaimana itu? Baik, terima kasih Romo. Jadi arah pembinaan dan pengembangan seni dalam program pembangunan itu sebetulnya butir-butirnya sudah ada. Yang saya tahu dalam hal ini memang kadang-kadang kesenian-kesenian kita, pementasan, penampilan itu sepertinya tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Iya. Jadi bukan karena memang terprogram secara baik ya. Iya. Katakan di beberapa daerah bisa saya katakan mati hidupnya seni itu apa? Ditentukan oleh pelaku seni. Tergantung pelaku seni, bukan tergantung pelaku seni karena pemerintah kurang peduli. Oh ya, jadi harus mandiri ya. Kurang peduli, lalu hidup matinya seni ini sangat tergantung pelaku seni. Iya. Katakan begini, apakah tiap daerah punya daftar inventarisasi seni-seni apa saja yang ada di daerah itu? Lalu bagaimana pembinaannya? Lalu bagaimana penganggaran untuk pembinaannya? Sehingga dari tiap tingkat generasi bidang-bidang seni itu dilestarikan. Iya, terima kasih Romo. Mungkin itu titik lemahnya di sini. Ya. Terima kasih Romo. Para pemirsa, nampaknya mungkin tiap daerah juga punya perbedaan ya, tergantung dari pimpinan daerah masing-masing. Namun karena perlindungan hukumnya, aturan-aturannya semua sudah ada, namun kok masih ada sindiran dari Profesor Alu tadi, tergantung pada senimannya sendiri. Jangan kemana-mana,
Pemirsa, masih akan kita bahas di season kedua. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita Sumpah Pemuda, kaitannya dengan seni tradisi. Mas Budiman, kalau tadi Profesor Alo menguraikan ya, tapi kok kesimpulannya akhirnya maju mundurnya sebuah seni tergantung senimannya sendiri. Lalu apa pekerjaan pemerintah, khususnya di daerah Anda? Saya kira pernyataan Prof. Alo itu benar ya. Maju mundurnya sebuah kesenian juga bergantung kepada senimannya sendiri. Karena pemerintah bukan pelaku. Pemerintah bukan pelaku kesenian. Mereka adalah pengambil kebijakan tentang sebuah kesenian, penyelenggaraan sebuah kesenian itu. Tetapi seniman itu sendirilah yang mulai harus bergerak. Tetapi tentunya yang memiliki modal itu adalah dalam arti bahwa pemasaran, artinya sebuah karya seni itu kan membutuhkan modal, biaya. Dan yang punya itu adalah pemerintah. Sehingga pemerintah harus memiliki anggaran tersendiri dalam persoalan pengembangan dan pelestarian dan perlindungan terhadap seni tradisinya. Dan saya kira Sumpah Pemuda yang kita laksanakan setiap tahun itu adalah memperingati momen sejarah pertama kali pemuda seluruh Indonesia ini bersatu untuk menyampaikan tekad mereka untuk bersatu. Tetapi seni tradisi bukan memperingati. Seni tradisi itu adalah sebuah kegiatan, sebuah aktivitas yang secara terus-menerus dilakukan. Oleh karena itu, saya kira pemerintah harus mendukung. Bayangkan saja kalau ada pesta olahraga, semua mata tertuju di sana. Dan katakanlah Pekan Olahraga Nasional misalnya. Itu kan sebuah momen yang sangat luar biasa bagaimana mempersatukan seluruh bangsa lewat pesta olahraga. Saya kira begitu juga dengan kesenian. Kalau misalnya setiap pemerintah daerah membuat sebuah kegiatan tahunan bahwa akan ada pesta seni budaya tradisinya, saya kira di sanalah kita akan bersatu bersama-sama membangun kekuatan, membangun sebuah pemikiran-pemikiran yang sifatnya membangun sehingga negara Republik Indonesia ini akan berkembang dan tidak kalah dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Pemirsa, pada akhirnya memang maju mundurnya seni tergantung seniman. Namun tadi Mas Budiman cerita, semua fasilitas ada di tangan pemerintah. Kalau pemerintah tidak mau memfasilitasi, apa artinya seniman tersebut? Apa harus ngelokro atau menjadi tidak bisa berkreasi lagi? Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama sebagai generasi muda di dalam menyikapi adanya Sumpah Pemuda. Mas Agung? Tadi situasi kayaknya seperti itu ya, kebetulan karena Mas Budiman pelaku seni. Anda sebagai pemerhati seni ya, generasi muda mungkin karena bukan seniman, kira-kira pandangan Anda untuk bisa mempertahankan seni dan budaya yang berkaitan dengan adanya Sumpah Pemuda lagi, komitmen ini bagaimana kita lanjutkan? Ya, untuk menjaga kredibilitas ya, untuk kredibilitas seni kita terutama, kita kembali lagi ke pendapat Bapak Karolus Budiman ya. Kita harus benar-benar memang kita harus mungkin istilahnya kita menyentil lah pemerintah itu, dimana seni kita ini sangat berharga, sebuah aset kita gitu. Bagaimana bisa menjaga dan benar-benar melestarikan hingga sampai nanti ke anak cucu kita. Nah, komitmen kita bahwa kita sebagai pemuda untuk bisa mempertahankan itu tadi seni, ya kita belajar dari yang sekarang. Mungkin pemerintah sekarang mungkin kurang memperhatikan dari segi seni ini sendiri. Saya mengajak untuk teman-teman pemuda yang lain mungkin yang bakal kita akan menjadi pengganti untuk menjadi memegang NKRI kita ini, kita perhatikan benar-benar seni ini karena aset kita, emas kita lah, inilah seni ini. Jadi jangan sampai kita buang dan kita hapus seni kita dengan kebudayaan-kebudayaan barat yang sudah mulai masuk di negara kita.
Jadi kalau kita sampai bisa melupakan itu sangat sayang sekali. Jadi saya rasa untuk sesepuh kita, veteran-veteran kita yang sudah memperjuangkan ini semua, mereka akan sedih gitu, merasa bahwa pemuda-pemuda yang sekarang ini tidak bisa membuat mereka bangga di sana. Mungkin seperti itu. Gitu. Terima kasih Mas Agung. Artinya para pemirsa tidak suka kepada seni, menyingkirkan seni, adat, budaya, sama dengan memusuhi bangsa dan negara ini sendiri. Karena bagaimanapun ada sebuah ajaran yang sangat elok, yaitu dalam ajaran yang dikatakan ajaran Serat Wewarah Agesang, sangat riskan sekali memberikan pernyataan tidak mengakui adat dan budaya, sama dengan memusuhi bangsa dan negaranya. Sangat elok sekali kata-kata ini untuk kita pertahankan. Karena menurut pemahaman kita bersama seharusnya demikian. Kenapa kita lebih suka kepada seni-seni dari luar negeri, sementara kita mempunyai seni tradisi sendiri yang lebih bagus-bagus. Dan saya yakin para pemirsa di depan Dhamma TV, saya yakin di antara Anda banyak para seniman yang nonton. Misalnya seniman kuda lumping juga sedang nonton acara Dhamma TV ini. Mereka juga terpekur tadi. Iya ya, untuk maju seni tergantung senimannya. Tapi kalau nggak laku, pemerintah nggak bisa memfasilitasi. Bagaimana kita mau berseni, begitu kan ya Pak Budiman? Dan yang terakhir pada Romalo, ini dari cerita generasi muda kita, lalu Romo juga sudah mengungkapkan bagaimana pemerintah harus memfasilitasi. Kira-kira harapan kita ke depan apa, Romo? Pertama, baik bagi masyarakat maupun lebih-lebih pemerintah, pertama kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Bangga menjadi orang Indonesia, ya. Kalau kita bangga menjadi orang Indonesia, maka kita pun harus bangga dengan nilai-nilai budaya dan seni yang kita miliki. Kalau kita ingin, kalau kita bangga dengan nilai-nilai budaya kita, termasuk seni yang kita miliki, ya bagaimana mengembangkan dan untuk melestarikannya harus didukung mestinya harus didukung sepenuhnya oleh negara atau oleh pemerintah, sehingga ini mendorong semangat pelaku-pelaku seni ini untuk untuk tetap giat mengembangkan seni-seni yang ada. Dalam kata lain bahwa negara atau pemerintah dalam hal ini belum maksimal untuk membantu mengembangkan melalui anggaran di setiap daerah. Terima kasih Romo. Para pemirsa, pada akhirnya banyak sekali kita dengar para seniman setelah tua kesulitan. Tidak hanya di dalam hidup, mati pun juga sulit. Ada apa gerangan? Tadi dikatakan seorang seniman harus tetap berkreasi seni, tidak pernah berhenti. Namun apalah artinya sebuah seni kalau pemerintah tidak mau memfasilitasinya? Dalam session berikutnya, saudara masih tetap berada di depan Dhamma TV. Pemirsa, khususnya para seniman yang sekarang berada di depan Dhamma TV, namun juga termasuk para keluarga yang memiliki putra dan putri di dalam rangka Sumpah Pemuda, goyang semangat para pemuda kita untuk tetap menyatu di dalam perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak hanya di dalam bahasa, tapi di dalam berseni, di dalam berperilaku, supaya tidak tawuran-tawuran lagi antar warga, bahkan antar sekolah, bahkan lucunya lagi antar pemerintah dengan warga. Itu yang terjadi dan itu kenyataan. Kita hindari semua itu, seperti slogannya Dhamma TV, damai di hati. Kita buktikan itu. Kita sebagai pemuda dalam rangka Sumpah Pemuda, kita satukan diri kita kuatkan jati diri kita, kembali kepada seni tradisi kita untuk menggalang karakter kita sebagai bangsa supaya utuh mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia
dengan dasar Pancasila yang tidak akan pernah digantikan oleh dasar yang lain. Para pemirsa, saya bertanya kepada dua generasi kita ini ya, apa sih harapan Anda ke depan setelah melihat Sumpah Pemuda dicanangkan seperti itu dengan seluruh pemuda ya, seluruh suku-suku, ada yang Java, yang Pasundan, yang Maluku waktu itu kan, sampai yang di Papua pun juga ada, NTT ada, semuanya itu menyatu. Dan mereka itu mempunyai tipe-tipe seni tradisi yang berbeda. Tapi dengan Bhinneka Tunggal Ika, mereka satu. Apa harapan Anda ke depan, Mas Agung? Ya, untuk harapan saya untuk menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita punya, kita harus tetap bersatu. Hindari masalah-masalah kecil yang membuat kita ini akan lupa seni, adat, dan budaya kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita memiliki ras yang berbeda, kita memiliki suku, adat yang berbeda. Kita berpikir kita adalah kita. Jangan, kita adalah satu. Jadi kita harus punya komitmen seperti itu untuk bisa menjaga keutuhan negara kita ini, Indonesia. Jadi untuk itu saya sarankan untuk teman-teman semua yang mungkin segenerasi muda, saya harapkan kita harus bisa menjaga perdamaian, kita harus menjaga keutuhan negara kita dengan bersatu, menjaga kredibilitas negara kita. Terima kasih Mas Agung. Dan tentu saja saya juga ingin sebuah harapan yang akan disampaikan oleh saudara kita dari Nusa Tenggara Timur ya, Mas Budiman Yamah. Silakan Mas. Baik, sebelum saya menyampaikan harapan saya teringat seorang filsuf ya, Konfusius. Dia bilang, jika kita ingin melihat sebuah negara pemerintahan yang baik, itu lihatlah sebuah karya seninya. Kurang lebih seperti itu. Dan saya berpikir bahwa seni tradisi Indonesia bisa membangun sebuah karakteristik pemerintah yang baik, yang bersih, yang adil, dan tentunya demi kemakmuran rakyat Indonesia, sehingga apa yang sudah dikumandangkan pada saat Sumpah Pemuda itu, pemuda-pemuda Indonesia itu bisa terwujud dengan baik, dan kita sebagai generasi muda dapat menjalankan sisa-sisa kemerdekaan kita, dengan mengisi dengan hal-hal yang produktif, bukan saja di bidang seni tetapi di bidang-bidang yang lain. Saya kira itu yang adalah harapan-harapan saya sebagai generasi muda. Terima kasih Mas Budiman. Ke Romo Alu, Romo, kita memang sebagai sesepuh-sesepuh ya, yang selalu membawa anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk selalu menyatu di dalam keberbedaan, terutama juga di bidang seni, apalagi dengan adanya Sumpah Pemuda di bidang bahasa dan lain sebagainya. Monggo, apa harapan Romo dan saran-saran Romo kepada generasi muda kita? Kita harus selalu komitmen bahwa kita harus menjadi 100% Indonesia. Untuk menjadi 100% Indonesia, maka cintailah keanekaragaman, kebinekaan dari bangsa Indonesia dari segala macam aspek, mulai dari aspek kepercayaan, agama dan kepercayaan, bahasa, kesenian, dan nilai-nilai budaya yang lain. Kalau kita tetap berkomitmen menjadi 100% Indonesia, maka kita tidak mungkin menjadi orang yang mengingkari bangsa Indonesia ini sebagai tanah air kita. Terima kasih, Prof. Para pemirsa, dengan berakhirnya waktu, jadilah manusia Indonesia yang betul-betul Indonesia. Itu pesan dari Profesor Alu dan remaja-remaja kita, karena bagaimanapun banyak sekarang terjadi mengaku Indonesia, kelakuannya tidak seperti orang Indonesia, terutama yang berkaitan dengan adat istiadat, tingkah laku, perilaku, dan banyak lagi yang harus dipelajari tentang keluhuran bangsa ini. Karena sebuah bangsa dikatakan agung oleh bangsa lain karena keluhuran dari budayanya. Untuk ini saya akhiri pertemuan kita
dengan salam seperti biasa kami, hayu, 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 rahayu ingkang pinanggih.